Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Canggung bersama mertua. Makan malam yang diakhiri tangis Silvana sudah usai. Kini Arden mengajak Dea untuk masuk ke ruang kerjanya yang berada di rumah ini. Ruang kerja yang dulu digunakan oleh ayahnya Arden. Dari awal masuk ke ruangan ini, Arden selalu melihat istrinya yang tersenyum. Seolah bahagia sekali. Berhentilah tersenyum, nanti lama-lama gigimu kering. Ledek Arden. Dia melirik istrinya sekilas yang sedang mengamati ruangan ini. Sementara Arden memilih langsung duduk di kursi kerja. Senyum tidak boleh, nanti nangis salah lagi. Apa yang membuatmu bahagia seperti itu? Apa karena pembicaraan kita di meja makan tadi? Semuanya membuatku bahagia. Pembicaraan tadi, ruangan ini, dan kamu. Jawab deh. Setelah mengatakan itu, dia cengir kuda. Merasa lucu sendiri ketika mengucapkan kata-kata penuh dengan bualan. Dan Arden malah terkekeh melihat tingkah istrinya itu. Lucu-lucu menggemaskan. Ini fotomu saat kecil. Tanya Dea. Dia mengambil satu bingkai foto di atas lemari dan membawanya mendekat ke arah Arden. Yang Arneta mana? Yang Arsila mana? Di sini mereka tidak bisa dibedakan. Tanya Dea lagi. Bahkan belum sempat Arden menjawab pertanyaannya yang pertama. Dan saat sudah sampai di dekat Arden, Dea langsung dulu di atas pangkuan suaminya itu, menunjukkan secara jelas foto yang dia bawa. Yang ini Arneta, yang ini Arsila. Waktu kecil mereka memang tidak bisa dibedakan, tapi semakin dewasa mereka mulai menemukan jati diri masing-masing. Arneta lebih ke tomboy, sementara Arsila feminim sekali. Dia mengangguk paham. Kalau kamu waktu kecil terlihat polos sekali, kalau sekarang lebih ke mesum. Terang dia pula menjabarkan tentang suaminya sendiri. Iya, mesum seperti ini. Jawab Arden. Tuh kan, mesum banget. Tapi suka kan? Terpaksa. Kenapa? Karena aku sudah terlanjur mengandung anakmu. Oh iya? Kesal Arden. Dia lantas makin erat memeluk istrinya, membuat dia tertawa keras. Tawa yang kemudian disusul pula oleh Arden. Keduanya tertawa bersama, tanpa sadar jika Silvana mendengar. Dia berdiri di balik pintu ruang kerja ini. Urung masuk, mengantarkan minuman untuk Arden dan memilih pergi. Tidak ingin mengganggu. Pagi datang. Saat itu Arden memutuskan untuk pergi sendiri ke apartemen mengambil beberapa barang penting. Sementara dia tetap tinggal di rumah utama. Arneta dan Arsila juga pergi ke apartemen mereka untuk mengambil buku mata kuliah. Pindah-pindah untuk dibawa kembali ke rumah utama. Kini hanya tinggal dia dan Silvana, menciptakan suasana canggung di antara keduanya. Dia sangat bingung bagaimana caranya memulai pembicaraan di antara mereka. Mau bahas apa? Tiba-tiba otaknya kosong. Sementara Silvana bingung memilih kata-kata yang kira-kira tidak menyakiti hati menantunya ini. Takut-takut yang keluar dari mulutnya malah salah. Akhirnya mereka berdua hanya saling diam. Saat ini masih jam 8 pagi. Rasanya aneh jika harus kembali masuk ke dalam kamar. Mah? Apa? Saut Silvana cepat, membuat dia jadi kikuk. Aku mau keliling-keliling rumah, apa boleh? Pamit dia. Dia tidak berani bersih tatap dengan Silvana. Matanya seolah sibuk melihat ke sana ke sini.
padahal menghindar. Iya, di belakang ada taman. Kalau kamu mau ke sana juga, jawab Silvana. Nada bicaranya masih terdengar ketus. Memang seperti itulah nada Silvana saat berbicara. Dan dia paham itu. Dia mengangguk kecil. Selepas dia pergi, Silvana membuang nafasnya kasar. Astaga, kenapa aku jadi begini? Gumam Silvana. Dia menyentuh dadanya sendiri yang bergemuruh merasa takut. Takut salah ketika bicara dengan dia. Sedikit saja dia menyakiti wanita itu, Silvana sangat yakin jika Arden akan langsung memutuskan untuk pergi lagi dari rumah ini. Kini Silvana harus sangat berhati-hati. Apa tadi bicaraku keras? Kenapa dia tidak menjawab dan hanya mengangguk? Kenapa aku harus memikirkan hal seperti itu? Kesal Silvana, merasa sikapnya kali ini hanya buang-buang waktu saja. Dan dia yang sudah pergi jauh dari Silvana pun menghembuskan nafasnya lega. Awalnya memang dia yang sangat kukuh ingin pindah ke rumah ini. Tapi nyatanya kini dia pun merasa gugup juga. Ya ampun, semoga canggung ini tidak lama. Rasanya tidak nyaman sekali. Dia hanya berani membatin, takut jika bersuara, Silvana akan mendengarnya. Ingin menghilangkan kecanggungan ini, akhirnya dia benar-benar keliling rumah. Padahal awalnya itu hanya alasan dia untuk memulai pembicaraan dengan Silvana. Rumah ini sangat besar bagi dia, bukan hanya ada taman di halaman belakang, namun juga ada kolam renang yang cukup luas. Senang melihat banyak air, dia pun memutuskan untuk bermain di sana, menenggelamkan kedua kakinya, dan dia duduk di pinggir kolam. Bibir dia tersenyum lebar. Silvana yang diam-diam melihat itu hanya mampu geleng-geleng kepala. Dalam hatinya masih saja ingin mengumpat. Namun selalu dia tahan sekuat tenaga. Selalu mencoba berpikir bahwa keluarganya akan utuh dengan kehadiran dia. Dan waktu berlalu, hari-hari canggung itu mulai terlewati. Silvana akhirnya benar-benar terbiasa dengan kehadiran dia. Dia juga mulai mengakui jika masakan dia jauh lebih enak daripada masakannya. Di usia kehamilan dia yang memasuki 8 bulan, Silvana benar-benar sudah menerima sang menantu. Bahkan Silvana mengenalkan Dea dengan semua teman-temannya dengan bangga. Pada saat ada pertemuan sosialita, termasuk pada Laila, ibunya Mona, mantan calon besannya. Saat itu Laila memang tersenyum, menyambut ramah. Namun dalam hatinya tetap saja merasa kesal, karena bukan anaknya yang dijadikan menantu di keluarga Harwell. Cih, batin Laila. Bagaimana pertemuannya? Apa menyenangkan? Tanya Arden pada sang istri. Saat itu Dea dan Silvana baru saja pulang dari acara pertemuan mereka. Silvana mengajak Dea pulang lebih dulu karena tidak ingin menantunya merasa kelelahan. Dan Dea mengangguk, mengiyakan pertanyaan sang suami, bahwa pertemuannya tadi cukup menyenangkan untuk dia. Dibangga-banggakan oleh Silvana tentu membuatnya merasa bahagia. Apalagi selama ini Dea selalu berpikir jika Silvana akan malu untuk memperkenalkan dia pada semua orang. Duduk di sini dulu, biar kupijat kakimu, ucap Arden. Dia menepuk tempat duduk yang kosong di sebelah kanannya, meminta Dea untuk duduk. Mereka berada di ruang tengah. Silvana yang ikut mendengar ucapan sang anak pun hanya tersenyum, kemudian berlalu masuk ke dalam kamar.
Saat ini masih jam 2:30 sore. Karena hari Minggu, jadi Arden ada di rumah. Perlahan Arden mulai memijat kaki istrinya, membuat dia merasa sangat nyaman. Aku jadi ngantuk. Kalau begitu, ayo ke kamar. Aku pijat lagi di sana. Dia mengangguk. Arden membantu istrinya bangkit, memapah dia untuk pelan-pelan mulai menaiki anak tangga, menuju lantai 2. Nanti saat usia kehamilanmu 9 bulan, kita pindah kamar di bawah ya, tawar Arden. Iya sayang, sekarang kamu jadi lebih patuh. Karena aku tidak punya tenaga untuk melawan, jawab dia dengan terkekeh. Kini mencubit suaminya saja rasanya membuat dia lelah. Tapi aku suka. Kenapa? Kamu jadi tidak bisa kabur dariku? Ungkit saja terus. Arden tertawa keras, terus berdebat membuat mereka tidak sadar jika ternyata kini sudah sampai di lantai 2. Mereka berdua masuk ke dalam kamar dan Dea langsung berbaring di atas ranjang. Sementara Arden mengatur posisi untuk memijat kaki istrinya. Pijatan lembut yang lama-kelamaan membuat Dea akhirnya tertidur juga. Dan melihat istrinya yang sudah terlalap, Arden menghentikan pijatan itu, lalu menyelimuti tubuh Dea. Arden menatap lekat wajah sang istri yang nampak begitu tenang. Jujur saja, sebenarnya Arden merasa takut tiap mengingat hari kelahiran anaknya yang akan segera tiba. Dia terus saja merasa gelisah membayangkan hal yang bukan-bukan. Takut terjadi sesuatu di antara dia dan juga anaknya. Masih menatap istrinya lekat, tiba-tiba terdengar suara ponselnya bergetar. Di atas meja rias sang istri. Arden pun segera menggapai ponsel itu, tidak ingin mengganggu tidur dia. Melihat ada panggilan masuk dari sang asisten, Leon, Arden memutuskan untuk keluar dari dalam kamar dan menjawab panggilan itu. Ada apa, Leh? Maaf Tuan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jawab Leon. Sebenarnya dia tidak ingin mengganggu waktu istirahat sang Tuan. Apalagi saat ini Arden tengah berkumpul bersama keluarganya. Tapi berita ini sangat penting dan dia harus segera menyampaikannya kepada Arden. Katakan, Nona Mona menyebarkan beberapa foto masa lalu antara Anda dan Nyonya Dea. Dia juga menyebar berita yang bukan-bukan. Terang Leon, berita itu disebarkan oleh Mona kepada seluruh karyawan di perusahaan Harwell. Hingga akhirnya nama Dea dijadikan bahan pembicaraan. Banyak juga di antara mereka yang mulai menggunjing nyonya mudanya itu. Mendengar semua laporan Leon membuat Arden meradang. Di saat dia tengah menunggu kelahiran sang anak, ada saja seseorang yang ingin menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Apalagi menyerang dia yang kondisinya masih lemah. Dalam hatinya, Arden bersumpah akan membuat Mona lebih hancur daripada ini. Bersambung.